semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Freskadela. Hari ini kita akan membahas tentang biografi dan peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada biografi para Wali Songo, kita harus ketahui dulu apa itu Wali Songo. Nah, kita mulai dari kata wali, yang dimaksud adalah waliullah, yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Adapun kata songo itu berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi wali songo berarti wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Jadi wali songo ini adalah 9 wali Allah. Wali Songo ini adalah 9 tokoh ulama penyebar agama Islam di Nusantara, terutama di daerah Jawa. Kita langsung masuk saja ke biografi dari ke-9 Wali Songo ini. Kita akan membahas biografi singkatnya. Yang pertama yaitu dari Sunan Gresik. Sunan Gresik ini beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebar Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim ini meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Nah, yang kedua itu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro, putri dari Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Nah, yang selanjutnya itu ada Sunan Bonang. Adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. Makam beliau berada di Tuban, dan beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Kita masuk ke Wali Songo yang selanjutnya, yaitu ada Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak dan beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selanjutnya kita masuk kepada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat ini merupakan adik dari Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syawihid, putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qadizaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Selanjutnya kita masuk kepada Sunan Kudus, yaitu adalah putra Sunan Ngudung. Nama asli beliau adalah Ja'far Syadik dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus ini berdakwah di daerah Kudus dan juga sekitarnya. Selanjutnya kita masuk kepada Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali ini. Selanjutnya, Sunan yang terakhir yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Nah, jadi kita sudah membahas tentang biografi singkat para Wali Songo. Semoga dengan mengenal Wali Songo tadi kita bisa
menjadikan inspirasi dalam penyebaran Islam di Indonesia ataupun dimanapun. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan. Yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik itu mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Lalu ada Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta, dan di antara murid-muridnya itu adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishaq. Nah, yang selanjutnya itu ada di bidang seni budaya. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah terbukti efektif dalam penyebaran Islam. Nah, Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa pada saat itu. Nah, yang selanjutnya itu ada dari Sunan Giri, pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorgula, cublak-cublak suweng, serta lir-ilir. Nah, yang selanjutnya itu ada Sunan Derajat, adalah pencipta tembang Jawa yaitu pengkur. Sementara itu ada Sunan Kudus, adalah pencipta gending masku bambang dari dan juga ada mijil. Nah, itu adalah di bidang seni budaya. Yang selanjutnya kita masuk kepada bidang sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan ini dilakukan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu dengan membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit pada saat itu. Nah, dengan cara tersebut ikatan kekerabatan dengan putri penguasa itu semakin erat. Salah satunya itu juga untuk penyebaran agama Islam. Nah, termasuk dirinya sendiri yang menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Dan yang terakhir yaitu berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam di Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembu Sura. Sunan Kalijaga itu mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Nah, sampai di sini kita sudah membahas tentang biografi singkat dan juga peran para ulama itu di berbagai bidang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di daerah Jawa. Nah, segini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini ataupun topik yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga menjadi inspirasi kita betapa berperan pentingnya para wali songo ini untuk penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.